emang ada yang sengaja sabotase mobil lo, Devan. Tapi bukan gue pelakunya. Lu jangan bohong ya. Gue tahu yang mau gue celaka dan udah pernah celakai gue, yaitu lo. Tang ini buktinya bahwa mobil gue disabotase. Karena tang ini ditemukan di tempat terakhir mobil gue diparkir. Dan ini buktinya bahwa rem gue juga disabotase. Montir yang udah cek mobil gue, dia juga bilang rem gue memang sengaja dirusak. Ini bukti. Bener-bener nggak becus si Benny. Dia bukan cuma salah sasaran, tapi dia juga ninggalin jejak di lokasi. Parah nih Benny. Aduh, gimana ini? Kalau Miko masih juga nggak mau donorin darahnya, Nisa kemungkinan nggak selamat. Aku nggak bisa tinggal diam. Nyawa Nisa dalam bahaya. Kalau Miko nggak mau mendonorkan darahnya buat Nisa, aku harus pakai cara lain, maksa dia untuk donorin darahnya. Ya. Siapa ini ya? Siapa yang telepon, Pak? Nomor nggak dikenal, mah. Jangan-jangan itu penipuan, Pak. Udah nggak usah diangkat, biarin aja, Pak. Nah, tapi nelfon lagi tuh, mah. Takutnya penting. Sebentar, mah. Papa angkat dulu ya. Halo, dengan siapa ini? Halo, betul ini dengan Pak Baldi? Iya, betul. Ada keperluan apa ya? Saya perawat dari Rumah Sakit Trinada Medika, Pak. Saya mau menginformasikan ada informasi darurat. Kabar darurat? Kabar darurat apa? Begini, Pak. Ada seorang anak sedang kritis dan dia membutuhkan donor darah. Donor darah itu memang harus dari ayahnya langsung, ayah kandung yang bernama Miko Pratama. Mohon maaf, Pak Baldi. Apakah Bapak bisa bawa Pak Miko untuk datang langsung ke rumah sakit? Karena kondisi anak ini sangat kritis sekali, Pak. Anak ini butuh golongan darah AB resus negatif. Persis dengan ayah kandungnya. Tunggu. Sepertinya Anda salah. Anak saya, Miko, belum punya anak kok. Tidak ada kekeliruan, Pak. Saya sudah menginformasikan semuanya dengan benar. Kalau memang Bapak mau memastikan, silakan. Bapak bisa langsung datang ke Rumah Sakit Trinada Medika. Karena pasien bernama Nisa Azahra sedang menunggu donor itu, Pak. Kalau tidak secepatnya, kemungkinan tidak selamat, Pak. Baik, saya tunggu. Halo? Ada apa, Pak? Kok Mama dengar Papa sebut-sebut soal rumah sakit sama sebut-sebut namanya Miko? Ini mah tadi yang nelfon itu bilang kalau ada pasien yang kritis membutuhkan darahnya Miko. Dan dia bilang Miko itu adalah ayah kandungnya dari pasien tersebut. Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Itu pasti modus penipuan, Pak. Nggak usah dipercaya, Pak. Udah, biarin aja. Sejak kapan Miko punya anak, Pak? Apa benar ini cuma penipuan? Tapi untuk apa? Apa benar Miko diam-diam udah punya anak? Sekarang lu nggak bisa kayak lagi kan? Lu sengaja kan sabotase mobil gue, dan lu sebenarnya mau celakain gue kan? Ngaku aja lo! Ngaku! Ya mungkin emang ada yang sengaja sabotase mobil lo, Devan.
Tapi bukan gue pelakunya. Lu jangan bohong ya. Gue tahu yang mau gue celaka dan udah pernah celakain gue, yaitu lu. Jangan. Aku minta kamu tanya jujur sekarang. Jujur sama aku. Nisa, jangan. Nisa korban. Ali, aku jujur kok, Al. Aku nggak bohong. Aku juga nggak mau sampai Nisa celaka kayak gini. Alia, emang aku udah berbuat salah sebelumnya. Tapi kali ini aku emang nggak tahu apa-apa, Al. Bukan aku pelakunya, Alia. Apa bukti kalau lu bukan pelakunya? Apa coba buktinya? Hah? Devan, sebelum kejadian ini gue di rumah lo. Lu tuh gimana sih? Gue datang ke rumah lo karena gue pengen ketemu sama Alia. Gue pengen tahu keadaannya Alia gimana setelah Pak Fuad meninggal. Mustahil kalau gue ada di dua tempat sekaligus, Devan. Oke, kalau gitu gue ada pertanyaan lain buat lo. Kenapa lu bisa datang ke lokasi kecelakaan Alia lebih cepat daripada gue? Lu tahu dari mana lokasi kecelakaan dia? Hah? Gue tahu. Karena anak gue lu pasti ngasih tahu lo bahwa di mobil itu bukan gue, tapi Alia. Iya kan? Devan, gue di rumah lo dengerin lu teleponan sama Alia. Makanya gue tahu kalau Alia itu minta tolong. Terus gue tahu kalau dia dalam bahaya. Dan lu pikir dari mana gue tahu dia ada di jalan bendungan? Hah? Gue gak percaya sama lu. Lu anak pembohong apaan sih? Lu pembohong, dan lu dengerin gue baik-baik ya. Kalau terbukti, ini gara-gara lo. Dan lo sampai bikin Nisa kritis. Hah? Gua nggak akan segan-segan nyeret lo ke penjara. Dan lo akan membusuk di penjara. Devan, udah. Udah. Ya lo cari aja buktinya kalau ada. Udah, bisa udah. Dulu nggak? Jangan berantem di rumah sakit. Jangan bikin malu. Sekarang kita harus fokus sama kesehatan Nisa. Sama keselamatan Nisa, kita harus cari donor darah supaya Nisa bisa operasi. Maafin aku. Maafin aku. Hai Pak, Ma. Miko, duduk. Ada apa ini, Mah? Pak? Kelihatannya serius banget. Ada yang ingin Papa tanya sama kamu. Tolong jawab jujur. Barusan Papa dapat telepon dari rumah sakit Trinada Medica. Dia bilang ada pasien yang membutuhkan donor darah dari kamu. Golongan darahnya cocok dengan golongan darah kamu. Dan dia juga bilang ayah dari pasien tersebut adalah kamu. Ini pasti ulahnya darah. Dan nama pasien tersebut adalah Nisa Azahra. Awas kamu Dara ya. Aku akan balas perbuatan kamu ini. Mungkin ini udah waktunya buat gua keluarin senjata pamungkas gua. Video waktu Dara bikin bapak sambungnya mati akan gua sebarin. Miko, kenapa diam? Ayo jawab. Telepon tadi kasih berita bohong kan, Miko? Iya kan? Kamu belum punya anak kan? Iya kan, Mama yakin? Jawab Miko. Kenapa orang tersebut bisa bilang kalau kamu adalah ayah kandung dari Nisa Azahra? Papa sama Mama
Apa ya? Aku nggak ngerti, Pak, Ma. Nisa, siapa tadi? Azara. Iya. Aku aja baru dengar dari Papa barusan namanya. Aku nggak tahu. Dan aku memang belum punya anak, maaf, Pak. Tuh kan, Pak. Mama bilang juga apa, Miko tuh gak punya anak. Papa tuh harusnya gak usah anggap serius telepon tadi, Pak. Mama yakin banget itu tuh cuma penipuan, Pak. Udahlah, Pak, gak usah dihiraukan. Enggak, Ma. Papa rasa itu bukan penipuan. Kalau penipuan, kenapa dia nggak minta imbalan atau uang? Dia juga minta kita ke rumah sakit untuk ngecek secara langsung. Ya, masih. Dok, Ya. gimana dok? Kondisi adik saya sekarang gimana? Begini Bu, kondisi pasien saat ini sangat kritis. Kami harus segera melakukan tindakan operasi secepatnya. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan donor darah yang cocok dengan pasien. Ya Allah, maafin Teteh. Maafin Teteh nih, Teteh nyesal bisa jadi kayak gini sekarang. Teteh minta maaf nih. Kamu harus kuat ya. Kuat. Dokter, kita udah berusaha mencarikan donor darah. Tapi sampai sekarang kita belum berhasil. Tolong dipercepat lagi ya Pak, kita nggak punya banyak waktu lagi. Dan saya harap Bapak mendahulukan keluarga sedarah karena itu peluangnya sangat besar Pak. Dok, Iya. saya itu 3 bersaudara. Nisa adik saya paling kecil, saya punya kakak. Tapi di antara saya sama kakak saya, golongan darahnya nggak ada yang sama dengan Nisa. Kita udah coba mencari donor darah lewat sosial media juga. Tapi belum ada yang berhasil hubungin kita. Baik Pak, kalau bisa memang dicari secepatnya. Karena saya khawatir kondisi pasien tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Baik. Makasih dokter. Baik, saya tinggal dulu ya Pak, Bu. Sabar ya Nis, saya usahain semuanya buat Nisa. Sabar Nis. Sabar ya, Alia. Aku coba akan ngomong sama kepala human resources aku ya. Kita akan coba lihat siapa tahu ada karyawan di kantor aku yang cocok dengan golongan darahnya Nisa. Ya, kalau gitu aku ikut. Aku nggak mungkin diam aja di sini sedangkan Nisa sedang bertarung nyawa di dalam. Oke. Reno, kamu diam di sini. Pantau terus kondisi Nisa. Kalau ada apa-apa, kasih tahu saya. Kamu juga harus pantau sosial media ya. Kalau sampai ada hubungi kita, langsung kasih tahu saya. Sama kamu tambahin kalimat pemikat misalnya, saya akan kasih imbalan yang besar kepada siapapun yang mau mendonorkan darah. Oke? Baik, Pak. Segera dilakukan. Iya, Pak. Ini penting. Siap, Pak. Mari. Aku bakal bantu kamu, Al. Aku bakal dapetin donor darah buat Nisa. Gue harus cari Benny. Gue harus bikin perhitungan sama dia.